Baik, kita akan membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen. Nah, mengingat semakin banyak atau pentingnya manajemen, terutama sistem informasi manajemen, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh sistem informasi manajemen. Karena belakangan ini kata manajemen atau sistem informasi manajemen itu sudah semakin akrab ya di telinga kita. Jadi hal tersebut membuat manajemen ini digunakan di seluruh lini kehidupan. Bahkan siapa sih yang nggak melakukan manajemen? Organisasi terkecil seperti rumah tangga pun memerlukan manajemen yang tepat. Nah, di sini kita punya 12 contoh nyata penerapan sistem informasi manajemen. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian ada Decision Support System. Kemudian yang ketiga Informatic Management System. Yang keempat Executive Information System. Yang kelima Transaction Processing System. Yang keenam Information Reporting System. Yang ketujuh Supply Chain Management. Yang kedelapan Knowledge Work System. 9 Office Automation System. Yang ke-10 Expert System dan Artificial Intelligence. Yang ke-11 Computer Support Collaborative Work dan yang terakhir di sini ada Group Decision Support System. Kita akan membahas satu persatu dari contoh nyata penerapan sistem informasi manajemen ini. Yang pertama dari ERP. Nah, ERP ini adalah sebuah aplikasi sistem manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi, dan sistem ini memiliki konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan meliputi manusia, dana, mesin, suku cadang, material, waktu, dan kapasitas yang berpengaruh luas, mulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan. Nah, ERP ini biasanya digunakan oleh perusahaan dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi. Jadi, terhadap unit bidang kerjanya, dia ada di dalam perusahaan, misalnya bidang akunting, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, pengelolaan persediaan, dan operasional. Yang kedua, di sini ada Decision Support System. DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial dan users. Nah, DSS ini dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan tersebut. Contohnya, sebuah aplikasi untuk menentukan kelayakan proposal kredit pada Bank Mandiri. Itu adalah salah satu contoh dari DSS ini, Decision Support System. Kemudian yang ketiga, IMS. IMS ini berfungsi untuk membantu spektrum tugas-tugas dalam organisasi, yang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Nah, IMS ini juga mampu menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi, seperti e-procurement. Yang keempat, Executive Information System adalah tipe sistem informasi manajemen yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategis bagi manajemen atas. Nah, tujuan dari sistem informasi eksekutif berbasis komputer ini adalah memberikan akses yang cepat dan mudah untuk informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam melaksanakan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen atas. Kemudian yang kelima ada Transaction Processing System. Ini merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Nah, sistem TPS ini berguna untuk proses data dengan jumlah besar pada transaksi bisnis yang rutin. TPS biasanya diimplementasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Nah, contohnya di sini adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Sumatera Barat. Itu adalah salah satu contoh dari TPS. Kemudian yang keenam,
Information Reporting System ini menyediakan informasi produk untuk manajerial dan users untuk mendukung mereka dalam menentukan keputusan setiap harinya. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Nah, informasi dari IRS ini dapat berupa laporan yang bisa disesuaikan berdasarkan permintaan, periodik, atau situasi pengecualian. Contohnya, manajer penjualan ini dapat menerima laporan analisa penjualan setiap bulannya untuk mengevaluasi hasil penjualan produk. Yang ketujuh, sistem SCM ini sangat berguna bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari produsen, pemasok, pengecer, sampai konsumen akhir. Dan yang kedelapan, di sini ada Knowledge Work System. Ini mengintegrasikan sebuah pengetahuan baru ke dalam organisasi. Knowledge Work System ini mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi. Yang keempat ada Office Automation System. Sistem aplikasi ini berguna untuk memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Misalnya untuk komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah word processing dan electronic message. Yang ke-10, Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem ini pada dasarnya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengkaji pemecahan masalah dengan memakai pengetahuan dari pakar atau tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Nah, pengetahuan dari pakar di dalam sistem inilah yang digunakan sebagai dasar bagi sistem untuk memecahkan masalah. Contohnya, sistem jadwal mekanik. Yang 11 ada Computer Support Collaborative Work. CSCW ini adalah istilah yang lebih umum dari GDSS yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. CSCW ini dapat diartikan sebagai penggunaan komputer dan software untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama dalam sebuah grup di mana setiap anggota grup menyadari kehadiran anggota lain yang ada pada grup tersebut. Kemudian yang ke-12, ini ada GDSS. Ini merupakan sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah permasalahan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Sistem ini membantu kelompok, terutama kelompok manajer, dalam menganalisa sebuah masalah dan dalam melakukan sebuah keputusan bersama. GDSS ini serupa dengan DSS, namun GDSS mencari solusi melalui pengumpulan pengetahuan dalam sebuah kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk skenario, konsultasi, dan kuesioner. Contohnya adalah e-government.